Mantan Menteri Agama RI periode tahun 2020 sampai tahun 2024, Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, tanggal 30 Januari tahun 2026, siang. Meski telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, Gus Yakut memilih irit bicara dan enggan menanggapi pertanyaan awak media terkait proses hukum yang menjeratnya. Pantauan di lokasi, Gus Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Barat. Ia datang didampingi 7 orang, termasuk tim kuasa hukumnya. Mengenakan kemeja putih lengan panjang dan songkok hitam, Gus Yakut terlihat membawa sebuah buku catatan bersampul biru. Setibanya di lobi, ia langsung menukarkan kartu identitas dengan lanyard merah sebagai tanda tamu pemeriksaan, lalu menuju ruang pemeriksaan di lantai 2. Saat ditanya awak media mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka, Gus Yakut menolak memberikan komentar. Ia menyatakan kehadirannya semata-mata untuk memberikan keterangan sebagai saksi bagi tersangka lain, yakni mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz. Ketika awak media mencoba menggali lebih jauh terkait materi pemeriksaan yang berkaitan dengan status tersangkanya, Gus Yakut kembali menghindar. Ia berdalih tidak ingin memberikan pernyataan karena pemeriksaan akan segera dimulai. Sikap serupa juga ditunjukkannya saat ditanya soal kemungkinan mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka tersebut. Gus Yakut juga menegaskan tidak membawa dokumen khusus ke KPK. Ia menyebut hanya membawa buku catatan untuk mencatat selama pemeriksaan, tanpa membawa bahan atau dokumen pendukung apapun. Duduk perkara skandal kuota haji. Pemanggilan Gus Yakut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan KPK terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut masih berada dalam rangkaian penyidikan yang telah berlangsung selama sepekan terakhir. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Gus Yakut dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka pada Kamis, tanggal 8 Januari tahun 2026. Kasus ini bermula dari kebijakan diskresi yang diambil Gus Yakut dengan membagi kuota tambahan 20.000 jemaah haji secara seimbang antara haji reguler dan haji khusus. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa kuota haji seharusnya diprioritaskan sebesar 92% untuk haji reguler. Akibat kebijakan tersebut, sekitar 8.400 jemaah haji reguler tersingkir dan antrean keberangkatan semakin panjang. Negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menduga terdapat aliran dana atau kickback dari Biro Perjalanan Ibadah Haji Khusus (BIHK) yang mengalir ke oknum pejabat Kementerian Agama melalui perantara Ishfah Abidal Aziz. Hingga saat ini, KPK masih menunggu finalisasi perhitungan kerugian negara dari auditor BPK sebelum menentukan langkah penahanan terhadap para tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.